Pernah kepikiran gak sih, apa aja yang dilihat sama seorang supir taksi online di jalanan yang sepi pas udah larut malam? Nah kali ini, kita bakal ngebahas pengalaman nyata yang bener-bener bikin bulu kuduk berdiri. Ini cerita dari seorang supir bernama Zidan yang perjalanannya ternyata lebih dari sekedar nganterin penumpang dari titik A ke titik B. Kita mulai dengan kalimat yang jujur aja bikin merinding ini. Kalimat ini tuh bukan dari film horor loh, tapi ini bisikan nyata yang didengar langsung sama Zidan pas dia berhadapan sama makhluk gaib dan yang dipertaruhkan itu nyawa anaknya. Kok bisa sampai kayak gini ceritanya? Oke, kita mundur dulu ke awal. Jadi tokoh utama kita namanya Zidan. Dia ini bukan sopir biasa, karena entah kenapa, kemanapun dia kerja, kayaknya kejadian-kejadian aneh tuh nempel terus sama dia. Coba lihat aja perjalanan karirnya. Mulai dari jadi petugas kebersihan di tahun 2018, terus jadi kurir makanan di 2021, sampai sekarang jadi sopir online. Dan di setiap profesi ini selalu aja ada cerita horornya. Pengalaman gaib tuh udah kayak jadi bagian dari deskripsi pekerjaannya deh. Oke, cerita pertama ini bisa dibilang kisah klasik yang bakal bikin kamu mikir dua kali deh kalau mau pesan tumpangan pas udah larut malam. Semuanya berawal dari satu orderan jam 11 malam di lokasi yang sepi banget. Nah, di sini nih ketegangannya mulai dibangun pelan-pelan. Penumpangnya ini seorang wanita, pakaiannya rapih kayak orang kantoran. Dia masuk mobil, terus diem. Bener-bener diem kayak patung, nggak gerak sama sekali, nggak mainan handphone, pokoknya aneh banget. Zidan yang ngerasa canggung kan, coba buat basa-basi, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Dan puncaknya, setelah jalan beberapa kilometer, dia iseng ngelirik ke spion tengah, dan kursi belakangnya udah kosong. Dan ini bagian yang paling bikin gila. Bukan cuma penumpang yang hilang, tapi semua jejak digitalnya juga lenyap. Orderan di aplikasinya itu tiba-tiba aja hilang, seolah-olah perjalanan itu tuh nggak pernah ada. Nggak ada riwayatnya, nggak ada buktinya sama sekali. Zidan kan langsung berhenti mendadak dong. Panik, bingung, semua campur aduk. Pertanyaannya sekarang, setelah dia sadar udah nganterin penumpang yang nggak kelihatan itu, mobilnya berhenti di mana coba? Yap. Tepat sekali. Dia berhenti persis di samping area pemakaman. Seakan-akan dia emang baru aja nganterin seseorang pulang ke rumahnya. Momen ini benar-benar negasin kalau yang dialamin barusan itu bukan sekedar halusinasi. Cerita selanjutnya ini nggak kalah aneh. Kalau tadi penumpangnya hilang, yang ini malah sebaliknya. Waktu itu Zidan jemput penumpang dari stasiun, tapi perasaannya mulai nggak enak. Slide ini ngegambarin inti masalahnya dengan jelas banget. Menurut penglihatan Zidan, dia yakin banget jemput dua orang. Mobilnya aja kerasa lebih berat dari biasanya. Terus dari spion, dia lihat penumpang yang satunya lagi itu natap dia terus dengan tatapan kosong yang aneh. Tapi, pas sampai tujuan, penumpang yang bayar ini bilang kalau dia datang sendirian. Jadi ada dua realitas berbeda yang terjadi di dalam satu mobil yang sama. Dan ini dia konfirmasi yang mengejutkan dari si penumpang. Tanpa ragu dia negasin, sendirian anjir. Coba bayangin deh gimana bingung dan merindingnya Zidan waktu itu. Jadi siapa atau apa penumpang kedua yang dia lihat dan dia rasain keberadaannya itu? Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang paling personal dan paling menakutkan menurut saya. Soalnya, kali ini pertemuannya sama dunia lain itu nggak berhenti di mobil aja, tapi ngikutin dia sampai ke rumah dan ngancam keluarganya. Semuanya ini dimulai dari hal yang kelihatannya sepele, buang sampah sembarangan di daerah Sentul. Beberapa hari setelah itu, bayinya tiba-tiba sakit secara misterius. Karena udah putus asa, Zidan akhirnya minta tolong ke orang pintar. Dalam sebuah ritual yang menegangkan di ruangan gelap, makhluk yang ngeganggu anaknya ini dipanggil. Zidan ngerasainnya sebagai sosok nenek-nenek tua dengan bau yang katanya lebih busuk dari mayat. Selama ritual itu, Zidan diminta buat terus merem. Di dalam kegelapan dan keheningan itu, dia bisa ngerasain kehadiran sosok itu ada persis di depannya. Dia bisa ngerasain rambutnya yang kasar dan nyium baunya yang nyengat banget. Lalu, makhluk itu mulai berbisik. Dan inilah puncaknya, ancaman yang dingin dan menusuk banget yang kita dengar di awal tadi. Anakmu sudah di genggamanku. Sebuah kalimat yang sengaja diucapin buat ngehancurin mental Zidan. Untungnya, berkat bantuan si ahli spiritual, gangguan itu akhirnya bisa diatasi dan anaknya sehat kembali. Setelah ngalamin semua kejadian gila ini, Zidan jelas jadi lebih waspada. Dia jadi punya semacam aturan gak tertulis buat dirinya sendiri supaya bisa bertahan selama kerja shift malam.
Jadi, pelajaran apa aja yang bisa kita ambil? Pertama, jaga etika dimanapun kita berada. Kedua, selalu percaya sama insting. Kalau ada yang terasa aneh, misalnya tiba-tiba ada bau bunga kembang kantil yang sering dikaitin sama kehadiran makhluk halus, atau mobil tiba-tiba terasa lebih berat, ya waspadalah. Dan yang terakhir, siap-siap aja kalau metode pembayarannya mungkin agak di luar nalar. Pada akhirnya, inilah kesimpulan dari Zidane. Dia percaya kalau kita ini nggak hidup sendirian. Kita berbagi ruang dengan mereka, para makhluk tak kasat mata itu. Kita cuma ada di dimensi yang berbeda aja. Sebuah pemikiran yang mungkin bakal kamu bawa pas lagi di perjalanan malam-malam berikutnya. Jadi gimana? Apa kamu masih berani naik ojek online sendirian tengah malam?